Saya aja masih nggak bisa ngelupain almarhum ya. Iya. Ya, seenggaknya 7 bulan. Emang sih lewat masa idah. Iya. Tapi kan namanya kita tinggal di kampung kan Uni beda ya. Iya, beda. Jadi omongan ya. Kayak orang pernah ngeremehin Doli, lu mah bisa apa? Iya. Itulah jadi motivasi Doli Uni. Kena tonong celengan semar. Oke. Es bonbon gak paku. Oke. Bulan depan Uni abang lamar, kalau kebun udah laku. Halo, selamat datang di Podser Uni, podcast Seru Uni. Kita kedatangan tamu sekarang ini adalah orangnya lucu dan mungkin dia juga tidak membayangkan akan menjadi artis atau selebgram. Wow. Gila banget. Halo Doli. Halo. Ini namanya Doli Sapri ya. Doli Sapri. Doli Sapri. Apa kabar Doli? Alhamdulillah saya baik, kalau sakit di rumah sakit Uni. Oke, kalau sakit di rumah sakit ya? Iya. Berarti kabarnya sekarang baik. Baik, alhamdulillah. Udah sampai nih di podcast Uni. Ini namanya Uni siapa kok Uni doang? Uni Ria sayang. Oh Uni dia, wih sayang. Uni, manggilnya sayang. Iya boleh lah. Kena tonong celengan semar. Oke. Es bonbon gak paku. Oke. Bulan depan Uni abang lamar, kalau kebun udah laku. Iya. Gak nyambung say. Kalau Uni bukan abang. Apa? Uni itu udah. Oh Uni itu udah. Itu udah lamar. Oh berarti saya nikah sama lakinya Uni dong, udah laki. Enggak, maksudnya gini, lu panggil Uni. Uni itu lu udah lamar gitu, bukan abang lamar. Oh, kalau udah. abang neng gitu. Oh, maksudnya kalau udah tuh udah laku, bukan udah orang. Aduh, gimana Itu sih? perbedaan Minang sama Jawa sayangku. Oh, beda ya. Beda. Jadi Uni lebih bilang nih ke sultan-sultan di luar sana, ini Uni ini dari Minang. Dari Minangkabau. Minangkabau, benar Oke. sekali. Bulan depan Uni Bang Doli Minang dengan Bismillah ya. Minang. Iya. Udah Doli ya. Aduh, saya jadi jatuh cinta nih sama Uni. Lu nggak tahu umur Kenapa? Doli? Umur sekarang kita nggak ada jaminan Uni. Oh gitu, boleh nggak? Gimana? Uni udah mulai enak kan lihat saya? Gua nggak bakal enak. Lu tuh lucu, benar-benar Amin. lucu. Jadi tim kreatif gua tuh tepat banget nih. Siapa sih Panggil Ekil? lu. Sensor. Sensor ya. Sensor. Oke siap. Oke. Ini tahu nih Doli beberapa konten di Instagram dan TikTok. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh, ini mau nanya nih sama Doli. Yes. Gimana nih sekarang jadi artis atau selebgram? Rasanya menjadi artis dan selebgram. Kalau dibilang artis mungkin tuh jauh banget tuh nih kalau buat Doli ya, karena Doli ini kan masih meniti karir, masih belajar. Kalau selebgram oke lah dibilang selebgram, alhamdulillah karena Instagram mulai banyak udah centang biru juga secara organik. Nah Secara jadi organik, senang banget gitu. Dulu kan saya bingung nih ya, saya nggak main Instagram, saya nggak main TikTok, nggak main. Saya main sosmed itu baru kurang lebih 2 tahun. Oh 2 tahun ini sama dong. Mau nih sama? Sama. Berarti kita jodoh ya? Iya pastinya. Amin, amin ya Allah. Nah, Terus? dan jadi ya senang aja gitu. Mulai pertama ya banyak brand-brand saya jadi apa ya? Saya jadi brand ambasadornya. Terus banyak kayak perusahaan yang saya jadi brand ambasadornya. Jadi mulai dikenal orang lah. Walaupun dikenal sekampung, tapi alhamdulillah udah mulai Allah kasih naik derajat dikit-dikit. Oh gitu. Berarti brand ambassador apa sekarang? Ya paling ya ada brand kayak legalitas, terus kayak Oke. brand produk kayak gitu aja nih. Berarti Doli ini dikenal sebagai Doli Sapri. Ya. Jadi Doli ini adik Bang Sapri atau gimana nih? Nah, kadang orang pegang keliru. Kok Bang Sapri, maaf ya, kok Bang Sapri begitu modelnya kayak di hari-hari. Nah, kok Doli ganteng modelnya kayak Raffi Ahmad. Wow, kadang begitu nih bener. Nah, makanya saya bilang Bang Sapri itu kenapa beda? Emang Bang Sapri itu yang hidup hari-harinya Bu nih. Oke. Saya yang hidup orangnya. Berarti Bang Sapri Facebooker ya? Ya, itu. Jadi Bang Sapri ini udah lama di Facebooker. Udah lama. Jadi Doli ini adik kandungnya. Adik kandung. Oh, Jadi oke. waktu kenapa
saya dipanggil Doli Sapri. Jadi waktu almarhum jadi artis nih Uni. Harus diceritain nih supaya Uni Sultan di sini nih tahu nih ceritanya perjalanan Doli ini gimana. Jadi selama 12 tahun Doli ikut almarhum Bang Sapri dulu jadi asisten. Oh, jadi asisten Bang Sapri. Bang Sapri syuting kemana-mana kita pakai motor Uni. Pakai motor. Iya, jadi kayak artis lain misalnya kita telat. Kadang kita telat nih, kita telat karena hujan, kita minta maaf. Kadang kita syuting di Facebooker dulu ya, kita telat. Mohon maaf ya, karena Bang Sapri ini nggak pernah telat dari 1 jam biasanya. Sebelum acara dia udah ada. Nah telat itu pun gara-gara hujan, karena kita bawa motor. Nah sekalinya beli mobil dulu Bang Sapri itu mobilnya mobil tua ya, mobil lama lah, Corolla gitu lama, dan itu kacanya ngerembes Uni. Jadi di tol kadang ngerembes, kita hujanan juga. Yang bawa mobil siapa? Yang bawa mobil ada lagi supir. Oh, ada lagi sopir. Oke, terus ceritanya? Kalau saya cuma asistennya doang. Jadi Sapri dulu kan di Facebook sering dibedakin tuh. Oke. Nah saya ngelapin palanya tuh, saya usap-usap palanya. Makanya, jadi lu bagian lap pala aja. Bagian lap pala saya. Makanya saya ngelap pala itu kayak ngebayang kayak ngelap sepatu soalnya. Kayak sepatu, ujung sepatu palanya. Lu lucu juga ya, Say? Kagak Uni. Terus jadi gimana lah kelanjutannya? Ya kelanjutannya sekarang nih kan alhamdulillahnya ya apa ya, dengan berkat ini almarhum nggak ada ya saya mulai naik, tapi bukan karena alhamdulillah nggak ada, tapi sekarang saya ini menanggung kayak sebagian kebutuhan anaknya Uni. Anak Bang Sapri emang berapa? Ada dua. Jadi dan saya jujur Uni, kalau saya setiap masuk TV tuh saya selalu dalam hati ya ada sebagian persennya buat anaknya. Jadi setiap bulan saya kasih buat anaknya. Jadi saya udah hibahkan nih, rezeki saya berapa persen ini buat anak almarhum. Allahu Akbar. Ya kok keponakan lu juga ya. Karena kan kata agama benar Uni. Jadi kalau ada yang meninggal nih, jadi yang bertanggung jawab tuh dari saudara laki-lakinya. Makanya Doli nih yang sekarang berusaha kayak dagang soto dari almarhum nih. Punya almarhum, soto Bang Sapri punya almarhum tuh. Iya benar. Nah penghasilannya tuh sebagian buat kebutuhan pampers anaknya yang masih kecil. Sekarang anaknya umur berapa? Yang paling kecil tuh umur 2 tahun setengah. Sekarang ini 2 tahun setengah. Paling kecil. Itu yang udah besar? Gede umur kelas 6 SD. Oh masih kecil ya? Masih kecil semua. Tapi emang umur berapa ya meninggal? Dia 42 tahun kemarin. 42 tahun. Berarti telah punya anak ya? Punya anak 2. Lama itu punya anak ini, dia lama banget. Lama banget ya. Saya juga nggak tahu mikir kenapa ya. Kok ada yang mau sama almarhum dulu tuh. Aduh. Tapi kasihan istrinya ya, baru dikasih anak Bang Sapri pergi. Tapi itu namanya Tuhan juga sayang juga. Jadi gini meninggalnya Unis, anak kedua nih meninggalnya. Jadi almarhum meninggal. 2 hari kemudian lahir anaknya. Almarhum belum lihat. Digantiin lah sama anaknya. Itu pengalaman sama Bang Sapri ini apa nih Dol yang bikin kamu bahagia atau gimana yang nggak terlupakan lah istilahnya? Kalau saya nggak terlupakan banyak banget nih ya, karena semenjak ada almarhum nih, saya tuh selalu diajarin gimana tentang disiplin, tentang menghargai orang. Makanya sampai sekarang saya selalu ingat pesan dia Uni. Kayak gini, kalau kita nyuruh orang gitu kan, hargai setetes keringat orang. Setetes keringat orang hargai. Kalau kita nggak menghargai, kita sama dia orang apa ya, kayak dibilang tuh pendosa lah kata almarhum. Dan dia juga pernah bilang kalau kita syuting Dol, kita syuting jam 5, jam 4 kita udah hadir. Kayak tadi saya kan sini, Ekil bilang tadi syuting jam 3, saya datang jam 3 kurang 5. Berarti kan saya nggak disiplin. Oh ya, terus ditunda sampai setengah 5 gitu ya. Oke. Jadi hubungan antara kakak dan adik itu ada nggak terjadi perselisihan atau gimana nih di saat kamu jadi asisten Bang Sapri? Waktu itu sih ya kalau buat keluarga pastinya ada. Pastinya mungkin di tempat lain belum saya ceritain kan. Iya. Ini di sini ada gitu kayak misalnya kayak kan almarhum abang pertama ke-7 ya. Kita ada 7 saudara, almarhum ada lagi laki-laki. Nah, saya ke-7. Oh, 1 ke-7. Ya, saya ke-7. Nah, abang ketiga tuh kayak ada sedikit cemburu lah dengan lu enak Dol kerja sama Sapri gini kayak sedikit selisih lah. Gue nggak mau tahu kayak ya ada sekilas itulah kayak bentrokan sedikit. Cuman alhamdulillah ya pelan-pelan ya almarhum yang turun tangan waktu itu. Kita bertiga ditemuin sama almarhum. Adiknya almarhum yang kedua sama saya, kita rempukan di warung sotonya, kita ngobrol. Udahlah kayak gini, akhirnya ketemulah tuh jalan keluarnya. Tapi itu yang paling berat. Ya alhamdulillah sih ya akhirnya ya mungkin karena
abangnya adiknya almarhum di bawah persis, dia ngerti lebih dewasa, cuma dikasih apa ya, kayak dikasih kayak usaha almarhum. Udah lah, nih gue punya warung bubur, lu urusin bubur gua aja biar Doli ngikut gua gitu. Oh gitu. Jadi biar nggak ada kayak selisih cemburu ekonomi gitu. Pas Bang Sapri tadi tuh meninggal nih, anaknya kan 2 bulan setelah itu kan lahir nih. 2 hari setelah 2 hari setelah itu lahir nih. Jadi ceritanya gimana nih? Kan dalam suasana sedih nih, kita lagi berkabung ya. Nah gimana nih ceritanya? Suasana nih, siapa yang bantuin istri Bang Sapri? Ya jujur aja Uni ya, waktu itu kan kayak pas lahiran, ini jujur Doli yang kayak ngajanin ya kan, ngajanin anaknya almarhum Doli yang lu yang ngajanin? Iya, saya ngajanin. Saya ngajanin, saya komatin, dan alhamdulillah juga ada Ruben Onsu. Ruben Onsu itu kayak teleponan sama saya, Dol, kirim rekening lu, biarin biaya persalinan gue tanggung semua. Jadi alhamdulillah biaya persalinan ditanggung. Berarti baik-baik juga ya teman Bang Sapri ya. Baik semua alhamdulillah. Raffi Ahmad, Ruben Onsu, kayak Kopatrio alhamdulillah sampai sekarang baik. Nah kebutuhannya tuh ya setelah itu ya saya nih Uni, saya yang hidupin kayak sebagian buat kebutuhan pampersnya saya, tapi kan udah berapa bulan ini almarhum isinya nikah lagi isinya almarhum. Udah nikah lagi, udah ada suaminya. Yang istri almarhum udah nikah lagi. Nikah lagi 7 bulan almarhum meninggal, dia nikah lagi. Dia nikah lagi. Iya. Oke, terus. Nah nikah lagi tuh di depan rumah saya ya. Di depan rumah saya. Di rumah saya sedih juga. Saya aja masih nggak bisa ngelupain almarhum ya. Iya. Ya seenggaknya 7 bulan. Emang sih lewat masa idah. Iya. Tapi kan namanya kita tinggal di kampung kan Uni beda ya. Iya, beda. Jadi omongan ya. Ntar kayak nunggu setahun dulu begitu. Tapi di depan rumah. Depan rumah nikahnya. Nah saya nggak diundang. Nah sempat dulu. Ngapain lu nggak diundang dong? Nah itu saya nggak dianggap. Makanya saya ini orang apa setan kan begitu. Iya. Nah sempat tuh saya kesel nih. Iya benar. Saya marah-marah di situ. Wah acara lamaran saya nggak diundang. Iya benar. Akhirnya ya sempat tuh ada perselisihan, kan rame juga di infotainment rame. Iya benar. Nah akhirnya kita udah rembukan juga sih, udah tentram lagi. Iya, gitu. Jadi mungkin suami mantan Bang Sapri ini dapat yang lebih muda atau gimana? Ya yang pasti sih lebih ganteng dari Bang Sapri. Tapi tetaplah seganteng-gantengnya yang dari Bang Sapri, tetap yang paling baik buat saya itu Bang Sapri. Karena Bang Sapri itu orang pengertian banget Uni. Sama keluarga juga. Iya baik banget Uni, sumpah serius, dia sama keluarga itu peduli. Kayak contohnya nih, kayak contohnya misalnya kita nggak punya uang nih, ponakannya nggak punya duit buat bayar sekolah, tuh almarhum bela-belain Uni. Walaupun terus Bang Sapri nggak punya duit. Walaupun dia nggak punya duit, tapi dia akan tetap mengusahakannya. Caranya gimana? Gimana? Dia ke temennya minjem duit 2 juta, ntar gue balikin deh 2,5 juta kayak begitu. Oke, dia lebihin ya. Itu demi orang lain loh, bukan untuk diri dia. Itu saya ngeliat saksinya Uni, nih Dol kasih empolo begitu. Nah, kayak ada anak-anak Bang Sapri sekarang gimana? Alhamdulillah sih ya pastinya alhamdulillah sehat yang pastinya Uni. Cuman nih sekarang nih ya, alhamdulillah sekarang anaknya almarhum nih ya udah mulai kayak kehilangan arah gitu, karena mereka tuh paling disayang sama almarhum. Waktu masih hidup. Tapi sekarang ke Doli Uni, kayak kemarin baru banget nih minggu ini. Dol, celana rok sama baju Sherin kena pulpen, beliin ya Om. Jadi Doli nih masih beliin baju sekolah, Doli yang beliin. Kayak kemarin Om sepatu Sherin udah jebol, Doli yang beliin. Iya, nggak apa-apa anak yatim. Amin ya. Anak yatim tuh harus dikasihani. Oh begitu. Benar. Rezeki nambah nih ya. Iya, pokoknya anak yatim tuh tanggung jawab kita. Rezeki nambah, istri nambah boleh? Boleh. Lu mau 4 mau 5 terserah. Alhamdulillah. Aduh, di sini kayak ada Mama Dede nih. Iya. Ya kita balik lagi nih Dok, dengan perjalanan Doli. Doli kan setelah Bang Sapri meninggal nih, cerita kita tadi kan semenjak itu karir Doli kan juga berubah nih. Kan nggak jadi asisten Bang Sapri lagi. Jadi kan ada istilahnya tuh bener ada hitam dan putih ya, dan itu pun Allah yang udah ngatur. Nah gimana menurut pendapat Doli? Jadi gini Uni, Doli tuh sekarang single factor lah, berjuang sendiri gimana. Dulu Doli hidup karena ada almarhum. Iya kerjaan Kak, Doli bisa makan, Doli bisa beli motor karena ada almarhum. Nah sekarang Doli nggak bisa beli motor karena nggak ada almarhum. Gimana caranya itu? Iya, kamu harus berdiri ya. Nah itu dia, Doli tetap berdiri maupun
kayak orang pernah ngeremehin Doli, lu mah bisa apa? Iya. Itulah jadi motivasi Doli Uni. Iya. Ya, Doli emang gak bisa apa-apa, cuma nanti Doli bakal buktiin. Bener. Dan alhamdulillah Uni ya kayak sekarang Doli ya hitam di atas putih Doli ya mungkin memang sih kalau kita bernazar berjanji tuh harus ada saksi. Benar. Ya mungkin Doli pernah ngomong ke kakak ipar. Nah sekarang mungkin Doli ngomong sama Uni deh. Harus. Nah Doli jujur nih, setiap Doli kayak event ada acara di TV, tapi TV ya itu kan digaji sama manajemen. Nah dari manajemen itu Doli potong 5% buat anak almarhum. Iya. Itu Doli kasih. Itu harus sampai ya. sekarang. Harus. Iya benar. Ntar tuh nambah rezeki lu tuh. Amin. Ya kita Karena kan Doli begini nih, Doli begini bukan karena Doli pribadi, Doli dibilang Uni karena bawa nama Sapri, Doli Sapri, karena Sapri sebenarnya. Iya, benar-benar. Iya, Doli ada di apa nih podcast seru karena Bang Sapri. Maka tadi Doli sebelum doa ngomong nih, Doli doain dulu almarhum. Iya. Di sini doain almarhum. Banyak banget jasa Bang Iya, Sapri iya. sama Doli dan keluarganya juga ya. Jadi yang kita ingat tuh kebaikan-kebaikan Bang Sapri semua gitu. Benar. Karena dia juga menyokong nih keluarga seperti itu. Jadi Doli sekarang boleh jadi selebgram atau artis, gimana? Apa nih yang lebih enak nih jadi? Saya jadi pedagang soto aja dah. Jangan itu. Kan saya masih dagang soto. Iya itu tuh pasti. Pasti. Tapi yang aku suruh pilih, lu mau jadi artis atau selebgram yang enak nih? Jangan lu Iya. pilih yang ketiga. Gua suruh dua. Pengen jadi artis atau selebgram? Enggak, enaknya jadi artis atau selebgram. Saya enaknya sih PDKT sama Uni aja. Itu udah pasti. Alhamdulillah, iya, Ya, kita kan gitu. udah hampir deket nih. Gitu. Ya, Jadi lebih baiknya apa? Saya seneng ya. Dulu saya jujur pas ngikut almarhum tuh kayak depan kamera saya agak gak bisa nih Uni. Oke. Saya harus nyapain kaku. Iya, ngetar. benar. Sekarang tuh saya lebih suka tuh depan kamera. Iya. Ya, makanya saya masih belajar pengen jadi artis. Gimana sih jadi artis? Walaupun banyak temen ya gue jadi artis, tapi saya ngerasa tuh saya biasa aja gini aja Uni gitu. Yang penting jadi apa adanya aja kata almarhum kayak gitu dulu. Lu mau jadi artis, mau jadi apa tetap apa adanya aja kata almarhum. Ilmunya almarhum saya ambil. Berarti semenjak almarhum meninggal, lu positif atau negatif nih? Corona. Dampaknya. Corona atau apa nih? Dampak dari almarhum meninggal. Oh positif banget Bunda. Allah. Bukannya positif. Iya, benar-benar. Iya bukannya. Iya. Oh dulu. Iya. Seneng ya. Alhamdulillah seneng enggak kayak gitu. Kayak Fuji ya? Iya. Kayak Fuji ya? Iya. Apa yang iya? Iya kayak Puji ini kan Pujiati tukang Enggak. bubur. Fuji adik ipar Vanessa Angel. Vanessa Angel. Oh Bibi. Iya. Pujiati. Kok Pujiati? Enggak tukang bubur ada. Bubur sumsum. Ya, kan semenjak Vanessa Angel meninggal, Fujinya lumayan. Iya. Alhamdulillah Iya. dia jadi trendsetter juga. Kalau gitu. saya sih ketika almarhum tuh ngerasa kayak kehilangan yang pasti Iya, benar. kehilangan. Dia masih kehilangan Iya, juga. kehilangan terus juga kayak nggak ada sosok yang saya bilang tuh pengganti orang tua saya. Benar. Sekarang saya masih kayak kehilangan arah Uni. Jangan, kamu udah dewasa. Iya kadang bingung nih kita kan harus curhat sama siapa yang lebih dewasa. Karena kayak gitu nih makanya saya mau curhat sama siapa ini gitu kan. Ya masih kehilangan arah aja gitu. Cuman pas makanya saya gantilah dengan kebijakan almarhum dengan apa ya sedikit banyak rezeki ya saya akan peduli sama anaknya. Oke. Berarti lebih positif ya? Lebih positif. Lebih positif. Jadi teman-teman almarhum Bang Sapri yang deket sama kamu sekarang nih siapa aja? Alhamdulillah banyak deh teman saya. Ya, Wow. banyak Teman-teman dulu. dia baik-baik semua ya? Teman-teman baik semua karena kan benar kata pepatah. Pangkal rajin kaya apa? Pepatah apa sih pepatah tuh kalau banyak menabung apa sih pepatah tuh? Menabung pangkal kaya. Ya, kalau Terus? banyak teman apa dah menua itu kita hasilan apa dah ini lebih pintar pasti ini. Gue lupa. Iya kita sama-sama nggak pintar ini. Itulah intinya ya. Nah, jadi sekarang nih kan sebenarnya kalau teman-teman Bang Sapri tuh baik sama kamu, gue mau tahu siapa aja Banyak. yang support lu sampai sekarang. Ya, kalau support sekarang paling kayak support motivasi, oke. Support kayak ngasih pengalaman, ngasih arahan, masih kayak sampai sekarang tuh ya Raffi Ahmad masih. Oh, baik banget tuh baik, dia orang. Kita masih WhatsAppan juga baik. Raffi Ahmad, terus ada juga tuh dulu orang ATP Facebooker Ekil. Oh, ada Ekil, juga. Terus ada juga sama si Ruben Onsu, Eko Patrio. Ya kayak Bang Komeng, Bang Jarok Kuat itu kita masih bareng karena Bang Komeng pun sama, lu masuk ke Paski, lu masuk ke PMI
buat apa sosial itu yang PMI itu. Oh iya benar-benar. Bang Komeng yang masukin, cuman tuh PMI yang buat khusus pelawak. Makanya saya ngobrol sama pelawak-pelawak cari belajar. Iya, gitu. berarti kamu dekat sama Komeng juga. Deket saya. Berarti kamu kenal dengan Bowo juga. Bowo kenal saya, Bowo yang modelnya kayak combro kan modelnya, yang hitam begitu gendut, ya kan? Kenal saya. Teman-teman kamu juga Teman Bowo. saya. Aduh, Eke circle-nya circle-nya semua. Emang Bowo kenapa Bowo? Enggak apa-apa. Titip salam. Oh, titip salam sama Bowo. Kemarin kan dia udah kesini. Ini jangan-jangan ini mata katarak ya? Kok demen sama dia sih? Enggak demen sama dia. Kita tuh kemarin kan juga podcast nih. Jadi dia lucu banget. Oh, sama si Bowo. Sama si Bowo. Nah, itu teman saya nih. Oh, teman kamu juga. Iya, dia teman, dia kreatif saya juga. Oke. Kadang saya ada acara nih sama dia nih. Minta bahan dikit-dikit kayak gitu. Minta bahan dikit-dikit. Iya. Kenapa nggak minta bahan banyak-banyak? Ntar kalau banyak-banyak bayaran mahal, duitnya nggak ada. Aduh. Parahnya nih ya, Uni jujur ya. Akun Instagram Paul Almarhum tuh udah Kenapa? ditutup. Siapa? Jadi dari sononya. Jadi Oh, berarti kalau kita meninggal? nggak iya.